bawa kemuliaan, bawa pujian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna buat hidup kami. Masuk bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami. Saat ini kami ingin duduk diam di hadapan-Mu. Ibadah ini firman milik-Mu Tuhan. Engkau yang sampaikan lewat perantaraan hamba-Mu ini. Dan firman-Mu, kebenaran-Mu akan menjamah setiap hati di tempat ini. Menjamah setiap pikiran di tempat ini. Dan membawa kami semakin hari semakin kudus, semakin sempurna di hadapan-Mu. Sampai suatu hari nanti kami ketemu Engkau dan Engkau tersenyum melihat kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami tanggalkan segala beban kami di hadapan-Mu. Kami percayakan hidup kami seluruhnya. Apapun masalah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin duduk tenang, diam, teduh, sehingga firman-Mu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Sudah masuk bulan Desember, suasana Natal juga kita sudah lihat di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, Natal itu identik dengan bukan hanya lampu-lampu terang ya, tapi juga identik dengan sukacita. Dan yang penting, Natal itu juga identik dengan yang namanya damai. Karena kita merayakan kelahiran Sang Pembawa Damai di dunia ini. Dan kita pun diminta Tuhan untuk menjadi pembawa damai dalam hidup kita. Biarlah damai kasih Natal di bulan ini mengingatkan kita untuk terus menjadi pembawa damai, menjauhi perselisihan, tapi memilih damai untuk kita bagikan dan impartasikan buat orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Kita akan baca firman Tuhan hari ini di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Cukup panjang, saya akan bacakan bagian pertamanya, nanti bagian terakhir-terakhirnya kita sama-sama bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes, bukan Joshua, Yohanes. Ya, oke. Saya bacakan ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita bacakan ayat 7 sampai 9 sama-sama. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pria yang sudah 38 tahun lamanya sakit, dan dia berbaring di tepi kolam Bethesda itu. Berpuluh-puluh tahun ia mencoba untuk sembuh dengan cara cepat-cepatan masuk ke kolam ketika kolam itu airnya bergoncang. Tapi pria ini gagal terus, Bapak Ibu Saudara. Karena selalu saja ada orang lain yang mendahului dia masuk ke kolam itu. Sehingga ia tidak mendapatkan kesempatan sembuh lewat goncangan air kolam itu. Ya, karena dia lumpuh, jadi ya pasti butuh waktu yang cukup lama untuk bisa merayap sampai ke kolam tersebut. Nah, ketika Tuhan Yesus datang melihat pria ini, lelaki ini, Tuhan Yesus menghampirinya. Tuhan Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini kan jawabannya tinggal dijawab, mau Tuhan, ya, atau mau banget lah Tuhan, udah lama ini, ya. Tapi kita baca di ayat 7, ya, di ayat 7 kita baca jawaban dari si laki-laki ini. Orang sakit itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pertanyaan dari Tuhan Yesus yang semestinya cukup dijawab singkat, padat dan jelas. Mau Tuhan, saya mau sembuh. Tetapi dijawab dengan penjelasan yang panjang lebar dari si pria yang sakit 38 tahun itu. Kondisi yang bertahun-tahun, bukan belasan tahun Bapak Ibu Saudara, puluhan tahun. Puluhan tahun. Kondisi yang bertahun-tahun, harapan yang sudah bercampur lagi dengan kekecewaan itu sudah mengendap di dalam jiwa pria ini, ya. Nah, tentu kondisi pria ini membuat Tuhan Yesus mengerti. Dia pasti sangat mengerti. Tuhan mengerti kenapa pria ini tidak langsung saja jawab, mau Tuhan, mau sembuh. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar dan kemudian Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya, tetap menyembuhkan pria ini. Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam perjalanan kekristenan kita dalam hidup ini, dalam perjalanan kita untuk terus meninggalkan percintaan dunia ini, seperti yang Gembala Sidang kita ajarkan kita untuk terus meninggalkan percintaan dunia. Umumnya pola pikir, ya, kemudian sistem yang sudah tertanam di pikiran kita, di hati itu terbentuk sudah cukup lama, ya, selama kita hidup. Pola pikir dunia yang tidak bisa hilang begitu saja. Kita semua pasti bergumul, berjuang dalam meninggalkan percintaan dunia. Kebiasaan, pola pikir, cara pandang kita, lalu segala sesuatunya itu sudah mengendap, sudah mengeras. Tidak semata-mata mudah untuk kita hilangkan. Dan endapan itu perlu dikikis, Bapak Ibu Saudara. Seperti plak pada gigi manusia. Ya. Yang rajin ke dokter gigi pasti tahu. Plak itu adalah endapan yang menempel, mengendap, mengeras, dan dokter gigi itu akan menggunakan alatnya untuk mengikis, ya, mengikis tumpukan plak-plak yang sudah begitu lama mengeras, menempel di gigi kita. Nah, yang pernah dibersihkan plaknya pasti tahu. Pada saat dibersihkan, dikikis, itu
masih terasa ngilu loh ketika alat dokter itu sampai mengenai lapisan email kita, email gigi kita. Ya, ada proses untuk menghilangkan plak itu dan sakit, nyeri ya. Plak ini memang harus kita hilangkan, kalau tidak bisa menimbulkan bau mulut karena bakteri-bakteri itu ngumpul di plak tersebut. Nah, begitu juga pola pikir dunia, Bapak Ibu Saudara. Pola pikir dunia, percintaan dunia yang masih ada dalam diri kita. Ada proses untuk bisa kita semakin menanggalkannya. Bertahun-tahun nilai-nilai sistem-sistem dunia itu meresap dalam pikiran kita, mengendap dalam hati kita, mengendap dalam otak kita, dan bahkan sadar tidak sadar itu menjadi acuan bagi kita untuk apa? Untuk menjalani hidup ini, menjadi acuan kita untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidup ini, menjadi acuan kita untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita. Pikiran kita yang masih ada endapan sistem dunia itu pasti mempengaruhi langkah jalan hidup kita sehari-hari. Dan tidak mudah untuk kita tanggalkan. Sama seperti plak tadi yang harus dikikis itu ada sakit. Saat kita meninggalkan dunia, percintaan dunia, ada rasa nggak enak, nggak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Saya kesaksian sedikit. Sebelum saya berangkat ke Bali, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, saya sempat berbicara dengan gembala sidang kita, Pak Eras. Dan saya sampaikan kepada beliau mengenai rencana-rencana saya, mengenai apa saja yang sudah saya persiapkan, apa saja yang sudah saya lakukan, dan juga hal-hal yang saya masih ragu, masih bingung untuk memulai dari mana. Ada satu pesan Bapak Gembala yang masih terus saya ingat sampai hari ini. Pak Eras katakan waktu itu, ada satu statement yang Pak Eras katakan, ada satu pernyataan yang Pak Eras katakan yang cukup mengejutkan bagi saya waktu itu. Bapak Ibu tahu apa pernyataan atau statement dari Pak Eras menanggapi kalimat-kalimat saya? Pak Eras katakan, jangan mendesain pekerjaan Tuhan. Jangan merancang pekerjaan Tuhan. Wow, saya sempat bingung. Kan manusia biasa merencanakan ya, merancang mau gimana-gimana gitu. Statement ini kalau dipikirkan itu begitu dalam Bapak Ibu Saudara. Kalau dipikir-pikir lagi, benar juga ya. Namanya juga kan pekerjaan Tuhan, ya. Kalau pekerjaan Tuhan berarti tentunya Tuhan yang mendesain, berarti Tuhan yang merancang pekerjaan itu, bukan kita, bukan kita. Tuhan itu arsitek agung kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu yang memang dari awal merancang kehidupan ini, merancang pekerjaan-pekerjaannya. Ya tentu saja kehidupan yang sebelum jatuh dalam dosa ya. Tuhan merancang kehidupan di bumi ini, termasuk merancang kehidupan kita manusia. Tuhan yang merancang, kita yang menjalankannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, statement tadi, jangan mendesain pekerjaan Tuhan, itu juga sebenarnya mengingatkan kita, sangat mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya bukan lagi pemilik hidup kita. Pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan, ya pekerjaan yang pelayanan bukan hanya di gereja, tapi pekerjaan di luar sana saat kita mencari uang, ya bekerja untuk nafkah dan sebagainya. Pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan dengan tubuh dan dengan energi kita, dengan tenaga kita, semuanya semestinya Tuhan yang atur. Karena kita adalah produk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau pekerjaan Tuhan berarti Tuhan yang merancang. Sama, kalau arsitek mendapatkan proyek untuk mengerjakan suatu proyek bangunan, itu pekerjaan arsitek, dan arsitek itu yang merancang, yang mendesain bangunan tersebut.
Statement itu mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi pemilik hidup kita. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, saya sering berdoa meminta kepada Tuhan, biar Tuhan sajalah yang menjadi arsitek kehidupan saya. Karena jujur, ada masa-masa dalam hidup saya di mana saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Dan kadang saya juga nggak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup saya secara spesifik ya. Dan saya tidak mau pilihan atau keputusan saya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya doanya gini, jadilah arsitek agung dalam hidupku ya Tuhan. Ya biar Tuhan saja yang mendesain, merancang hidup kita. Nah, Tuhan tentu saja memberikan kita passion ya, memberikan kita minat, memberikan kita preferensi, memberikan kita kesukaan ya bagi kita masing-masing. Nah, itu yang akan menjadi arah bagi kita dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, biasanya kita akan memilih dan memutuskan hal atau bidang yang sesuai dengan minat dan bakat atau kemampuan kita, atau preferensi kita, kesukaan kita. Itu pun salah satu alat atau tool yang Tuhan berikan untuk kita, yang Tuhan karuniakan dalam diri kita masing-masing sebagai guideline, sebagai suatu panduan dalam kita menjalankan hidup kita. Hidup kita di sini masing-masing berbeda, Profesi kita di sini masing-masing berbeda. Karena apa? Karena minat, bakat, preferensi kita, kesukaan kita di sini semua berbeda-beda. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kisah mengenai penyembuhan di kolam Bethesda tadi, kita belajar bahwa terkadang apa yang kita pikir sebagai jalan keluar dari permasalahan kita ternyata bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yang di pikiran lelaki sakit itu yang 38 tahun itu apa? Solusi untuk dia bisa sembuh adalah masuk ke air kolam yang bergoncang itu. Tapi Tuhan sebagai arsitek agung hidup kita tahu dan selalu punya cara yang terbaik ya. Yang terbaik untuk menolong kita dalam masalah yang kita hadapi. Dan kadang jalan Tuhan itu, rancangan Tuhan itu untuk menyelesaikan masalah itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Dalam begini saja beres masalahnya. Sementara di pikiran kita yang sudah mengendap ya, mengendap fakta, data dan sebagainya, kita mikir, oh saya harus ngesot berarti ya ke tepi kolam untuk bisa masuk ke kolam itu yang bergoncang sehingga saya bisa sembuh. Masalah kita hadapi, mungkin ada sakit juga ya. Tapi percaya Tuhan pasti punya cara yang terbaik untuk mengeluarkan kita dari masalah itu, untuk mengeluarkan kita dari sakit itu. Dan itu tentu untuk kemuliaannya. Amin. Amin. Apa yang kita pikir menjadi obat atau jalan kesembuhan bagi sakit kita? Saya bicara sakit di sini bukan hanya sakit fisik, Bapak Ibu Saudara, tapi juga sakit di jiwa kita. Sakit yang mungkin saya sebut sakit yang berhubungan dengan mental kita ya. Orang yang tidak sabar, kemudian yang emosian, cepat marah, itu juga sakit. Apalagi di zaman ini, teknologi semakin canggih, dunia kedokteran semakin canggih. Mungkin sakit yang berkaitan dengan jiwa itu lebih banyak dihadapi oleh orang-orang saat ini. Ya. Nah, Tuhan pasti punya cara
yang berbeda dengan pemikiran kita bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah itu bagi kita. Nah, kalau itu masalah atau sakit, begitu pula dengan jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tentunya punya namanya cita-cita. Kita punya namanya keinginan yang ingin dicapai. Apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita di dunia ini? Apa yang kita harapkan sebagai jalan hidup? Apa yang kita harapkan kita miliki dalam hidup ini? Mungkin itu materi, uang, pasangan hidup, pendidikan, lalu ada jenjang karir yang kita harapkan bisa kita capai, bisnis atau usaha yang ingin kita kerjakan dan ingin kita capai dengan kesuksesan. Ya, banyak yang ingin kita cita-citakan. Tapi ada kalanya hal-hal tersebut itu tidak kita dapatkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau kita dapatkan ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikir semestinya kita dapatkan. Pertanyaannya, saat segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kita tetap mengimani bahwa Tuhan benar-benar merancang hidup kita dengan yang terbaik? Saat segala sesuatunya tidak sesuai yang kita harapkan, apakah kita tetap mengimani bahwa Tuhan beserta kita? Jawabannya apa, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya iya. Jawabannya iya dan pasti iya dan tentu saja iya. Bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan benar-benar merancang hidup kita dengan yang terbaik. Iman kita harus tetap pada Tuhan. Bahkan semakin bertumbuh di saat-saat seperti itu, semestinya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai yang kita harapkan, atau bahkan ya Bapak Ibu Saudara, kadang keadaan atau kondisi itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikir kita butuhkan loh. Padahal Tuhan kan mencukupkan kebutuhan kita. Tapi kok ada kebutuhan yang kita pikir itu kebutuhan kita, tapi kok tidak terpenuhi. Contoh, kita butuh sehat. Ya, Tuhan tahu itu. Semua manusia butuh sehat. Tapi kok malah Tuhan izinkan ada sakit dalam tubuh jasmani kita. Padahal dengan tubuh sehat kita kan bisa melakukan lebih banyak dalam hidup ini untuk memberkati sesama dan sebagainya dan sebagainya. Tapi contoh lain juga, kita butuh karir ya, kita butuh pekerjaan, kita butuh usaha kita berjalan lancar dan menghasilkan sebanyak mungkin. Ya, karena hasilnya kita bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, untuk memberkati keluarga kita, untuk memberkati sesama kita. Tetapi kok bukannya maju, Bapak Ibu Saudara? Ada kalanya Tuhan izinkan malah mandek dan terseok-seok. Saat-saat kondisi seperti itulah, saya percaya Tuhan tidak mungkin memberikan hal-hal seperti itu tanpa tujuan yang baik untuk kita. Saat-saat seperti itulah sebenarnya kita tetap harus terus menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Seperti Raja Daud dalam hidupnya. Raja Daud ini mengalami begitu banyak goncangan, permasalahan, musuh-musuh datang mencari dia, mau menghabisi dia. Dan dalam hidupnya yang mengalami pergumulan-pergumulan tadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud lakukan? Apa yang Daud katakan? Daud katakan,
aku menguatkan percayaku pada Tuhan. Ya, di tengah-tengah pergumulan dia, Daud katakan dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jalan hidup kita ya, dari dulu sampai saat ini, sampai sekarang, semestinya patut kita tetap syukuri. Mengerti bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan dalam segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, mungkin dalam pandangan dunia, mungkin dalam pandangan diri kita juga, bagaimana mungkin apa yang saya hadapi, jalan hidup saya seperti ini, itu untuk kebaikan saya ya? Kebaikan yang bagaimana? Masalah kok baik? Pergumulan kok baik? Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau bukan untuk kebaikan kita di dunia ini, maka pasti itu untuk kebaikan kita di hidup kita kekal nanti. Amin. Kita beri kemuliaan. Saya ulangi. Mungkin dalam pandangan kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita jalani, permasalahan yang kita dapatkan, sakit yang kita derita, mau baik bagaimana Tuhan? Tapi percaya, kalau bukan untuk kebaikan kita pada saat hidup di dunia ini, maka itu untuk kebaikan kita di kekekalan nanti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Contoh lain Bapak Ibu Saudara, pola pikir ya, pola pikir dunia yang sudah mengendap di pikiran kita, dalam hidup kita. Contoh lain adalah kita pastinya tidak mau dirugikan, bukan? Pasti, siapa di sini mau dirugikan? Saya juga nggak mau dirugikan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana dengan pola pikir kerajaan Allah? Kerajaan surga. Kita baca sama-sama 1 Korintus 6 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama ayat ini. Luar biasa. 1 Korintus 6 ayat 7. 3, 2, 1. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Wow. Ini salah satu ayat Alkitab kita yang menunjukkan bahwa kekristenan kita itu punya standar yang sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Saya sering katakan kekristenan kita punya standar yang tinggi. Kenapa? Contohnya, punya benci saja sama saudara kita, sesama kita di pikiran itu sudah membunuh, kata Tuhan. Memikirkan lawan jenis dan menginginkannya, belum bertindak ya, masih di pikiran, itu sudah berdosa di mata Tuhan. Nah, ini satu lagi nih. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Siapa di sini yang bisa menderita ketidakadilan, yang mau untuk dirugikan? Nah, dalam pola pikir atau kebiasaan dunia, ketika ada kasus atau kejadian yang membuat kita rugi atau membuat kita menderita kerugian ya, biasanya kita akan apa? Kita akan fight, akan debat, akan ada perselisihan, akan ada pertengkaran. Ya. Kita nggak mau rugi, kita mau namanya apa? Membela keadilan. Nggak adil nih yang kamu lakukan terhadap saya. Pilihan itu ada di tangan kita.
Kita mau ikut sistem kerajaan Allah yang standar tinggi atau kita ikut sistem dunia. Bapak Ibu Saudara, kadang saya amazed, kagum. Maksudnya tidak habis pikir. Tuhan menjadikan kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan standar Dia yang begitu tinggi. Artinya apa? Dan tidak semua orang loh diberi privilege atau kepercayaan itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya termasuk orang-orang istimewa yang Tuhan pandang bisa dan mampu, punya nilai-nilai tinggi dan istimewa, mampu untuk melakukan standar tinggi yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Amin Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Luar biasa. Ini saya sampai nggak habis pikir. Wow, begitu besar privilege yang Tuhan berikan buat kita semua di sini. Kita orang-orang yang Tuhan percayakan dengan standar tinggi tersebut. Jadi tidak ada alasan buat kita bahwa no, saya nggak bisa lakukan Tuhan. Tuhan paling mengenal diri kita karena Dia yang ciptakan. Jadi Dia tahu kita punya kapasitas, Dia tahu kita punya kemampuan untuk melakukan standar tinggi itu. Pilihan di tangan kita. Dengan kehendak bebas kita bisa memilih untuk bertarung melawan kerugian yang kita harus tanggung, atau kita let it go, biarkan saja, sudahlah, biarkan saja. Nah, saat seperti itulah, untuk memilih dua hal itu ya, kita mesti kontak sama Tuhan. Tuhan maunya gimana? Apa kehendak Tuhan? Jika Tuhan menghendaki kita untuk fight, untuk berjuang untuk itu, ya udah, kita berjuang, kita lakukan. Tetapi mungkin ada saatnya Tuhan berkehendak lain, Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya Tuhan berkehendak, ya sudahlah, biarkan saja. Rugi-rugi dikit, gak apa-apalah. Ada saatnya Tuhan menghendaki kita menjaga perdamaian, menghindari perselisihan dengan orang lain. Ada saatnya Tuhan ingin kita, gak apa-apa kamu dirugikan, gak apa-apa kamu menderita ketidakadilan. Karena Tuhan pentingkan apa? Damai. Tuhan pentingkan damai. Dan Tuhan tahu damai sejahtera itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Kadang nilai damai, seringkali sebenarnya nilai kerugian kita itu jauh di bawah nilai damai sejahtera yang Tuhan karuniakan buat kita. Kalau kita memilih untuk menjauhi perselisihan dan kita memilih damai. Kadang kerugian itu gak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Gak ada artinya. Karena apa? Damai sejahtera itu begitu indah. Begitu indah di hati ini. Nah, dalam suasana Natal ini ingat, jadilah pembawa damai. Milikilah damai itu di hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa memberikan damai buat orang kalau kita sendiri tidak memiliki damai itu. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak miliki. Yuk kita sama-sama dalam suasana Natal dan juga untuk 1 tahun depan nanti, kita memilih damai. Kita memilih untuk menjauhi perselisihan, pertengkaran yang gak ada gunanya dengan sesama kita. Alih-alih kita mendumel, mengeluh, lebih baik kita pasang senyum di wajah kita. Karena senyum itu pasti memberkati orang-orang yang kita temui dalam hidup kita sehari-hari. Mau Bapak Ibu Saudara? Amin. Ada saatnya kita nyerah pada Tuhan karena Tuhan ingin perdamaian.
Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya sudah, kita lakukan saja. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara, ini nggak gampang loh. Nggak gampang. Mudah saya untuk menyampaikan dengan kalimat-kalimat, tapi prakteknya nggak mudah. Makanya kita harus latihan. Kita harus latihan. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Lebih kencang kita nyanyikan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajar ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Jadilah orang-orang kepercayaan Tuhan yang mendapat privilege tinggi dari Tuhan untuk melakukan standar yang tinggi itu. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh, jangan sia-siakan kepercayaan atau privilege yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua, orang-orang istimewanya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Yes. Nah, ingat kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Out of the box. Artinya apa? Keluar dari kotak. Keluar dari kotak sistem dunia. Kita harus berani berubah dan mau berubah dan berbeda dengan dunia ini. Terbuka untuk perubahan-perubahan yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam hidup kita. Out of the box. Keluar dari kotak sistem dunia. Tuhan punya cara yang lebih baik dan yang terbaik bagi hidup kita dalam setiap aspek hidup kita. Mungkin kita dirugikan, tapi Tuhan punya cara untuk mengembalikannya berkali-kali lipat. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami ada data, ada fakta. Kayaknya nggak mungkin deh hal ini terjadi. Tapi ada saja jalan yang Tuhan nyatakan dan lakukan. Ada faktor X namanya. Ya, ada faktor X. Nah itulah yang membuat hidup kekristenan kita menjadi hidup yang excited. Hidup kekristenan kita tuh, saya katakan excited itu apa ya? Menarik ya. Menarik. Ya. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan lakukan yang membuat kita bisa terkagum-kagum bagaimana Tuhan bekerja seumur hidup kita. Ya. Jadi jangan tunggu goncangan air kolam. Jangan pakai sistem dunia, tapi tunggulah
rencana Tuhan. Tunggulah rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Saya ulangi. Jangan tunggu goncangan air kolam, tapi tunggulah rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita terjadi dalam hidup kita. Jangan pakai sistem dunia, Bapak Ibu Saudara. Pakailah sistem kerajaan surga. Amin. Yuk kita beri kemuliaan. Pola pikir sistem dunia itu juga meliputi antara lain pemikiran bahwa kesuksesan dalam hidup ini atau jalan menuju kebahagiaan hidup ini adalah dengan yang namanya materi, dengan yang namanya uang. Bulan lalu kita sudah baca bagaimana Tuhan menyatakan bahwa kalau mengabdi kepada Mamon ya nanti nggak bisa mengabdi kepada Tuhan, dan sebaliknya ya. Nggak bisa dua-duanya. Nah, tapi jalan dunia, katakan jalan menuju kebahagiaan hidup adalah dengan materi dan dengan uang. Nah, kita semua tahu di sini bahwa pada saat kita berpulang nanti itu kita tidak akan bawa apa-apa. Uang yang sudah kita kumpulkan, aset rumah yang sudah kita beli itu kita nggak bisa bawa ke kekekalan nanti. Kita semua tahu hal itu. Tapi kontradiksinya gini Bapak Ibu Saudara. Kok ada loh yang kerja sampai mati-matian demi mengumpulkan sebanyak-banyak. Dengan dalih ya nanti untuk persiapan hari tua. Betul, it's okay. Dengan dalih biar nanti gak repotin anak cucu. Ya. Terus juga bisa bilang, nanti kan bisa saya wariskan ke anak cucu saya. Bapak Ibu Saudara percaya, anak cucu kita pasti punya berkatnya sendiri dari Tuhan. Amin. Nah, tidak salah kita mengumpulkan sebanyak mungkin. Tapi salahnya adalah seringkali kita mengumpulkan banyak karena mau mengumpulkan banyak itu kita kan butuh waktu, benar? Waktu yang lebih panjang. Kita butuh tenaga, energi. Sampai akhirnya kita terbawa dan lupa. Sampai kemudian kita mengabaikan apa? Mengabaikan kesehatan kita, mengabaikan waktu berkualitas kita dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan juga yang paling terutama, kita sampai mengabaikan, mengorbankan waktu yang seharusnya kita alokasikan untuk berjalan, bersekutu dengan Bapa kita di surga. Kita abaikan waktu itu. Keseimbangan harus dijaga Bapak Ibu Saudara. Jangan juga kita menjadi namanya malas bekerja. Jangan juga kita sampai tidak menggunakan waktu kita dengan baik dan benar. Tapi di ekstrim satunya jangan sampai kita kerja mati-matian sampai lupa waktu, lupa kesehatan, dan parahnya lupa untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita kembali lagi ke zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tuhan ciptakan kita supaya Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan kita setiap harinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, pola pikir dunia, sistem dunia, kapitalisme ya, yang marak terjadi saat ini tanpa sadar itu menyeret kita ke dalam hal-hal tersebut tadi. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita berada dalam wadah gereja ini yang terus ingatkan kita agar kita jangan salah fokus. Kita tetap bekerja, kita tetap bertanggung jawab, tetapi jangan hilang fokus sampai melupakan quality time, waktu berkualitas dengan Tuhan kita. Jangan sampai mengorbankan alokasi waktu untuk bersekutu, berfellowship, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Saya akan akhiri dengan satu kisah berjudul Koin Penyok. Judul kisah ini namanya Koin Penyok. Satu pagi ada seorang lelaki berjalan di desanya. Dia nggak bawa apa-apa, jalan aja.
saat menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Lalu dia melihat ke bawah, apa ini? Ternyata hanya sebuah koin penyok. Lalu dia bawa koin penyok itu ke bank. Ya, pikirnya bisa ditukar dengan uang yang lebih baru. Tapi petugas bank katakan kepada dia, kepada lelaki ini, coba bapak bawa ke ini deh, kolektor uang kuno. Ya, kata tellernya. Ya udah, keluar dia dari bank menuju ke kolektor uang kuno. Sampai di kolektor uang kuno, ternyata koin penyok itu adalah salah satu koin kuno, dan si kolektor itu memberikan uang 500.000 untuk bapak lelaki ini. Wah, lumayan. Laki-laki ini begitu senang. Lalu ia berjalan lagi. Nah, di tengah perjalanannya dia lewat sebuah toko kayu. Toko kayu itu dia jual lembaran-lembaran kayu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan dia pikir, saya mau buatkan istri saya lemari katanya. Jadi dia belilah satu lembaran kayu dengan harga 500.000 yang dia dapat dari si kolektor uang kuno tadi. Kemudian dia bawa pulang lembaran kayu itu. Dia berjalan lagi, dia pulang. Kemudian dia melewati sebuah toko furniture, toko mebel ya. Dan si pemilik toko mebel ini melihat lembaran kayu yang dipanggul oleh si lelaki ini. Nah, namanya pemilik pengusaha furniture pasti tahu kualitas kayu yang baik. Wah, itu kayu yang lelaki itu panggul bagus punya nih. Lalu dia tawarkan si lelaki ini, tukar yuk, tukar lembaran kayu kamu dengan lemari saya yang sudah ada. Lemarinya senilai 1,5 juta. Si lelaki ini pikir, sudahlah, boleh juga sih, daripada saya repot lagi harus maku-maku untuk bikin lemari buat istri saya. Ini lemari udah ada, nilainya juga harganya 1,5 juta. Nah, lalu dia pinjam gerobak untuk bawa lemari ini pulang ke rumahnya. Nah, di tengah perjalanan dia melewati lagi yang namanya ada satu perumahan ya, perumahan cukup elit di desa itu. Seorang wanita melihat lemari indah yang ada di gerobak lelaki itu. Lalu dia pun menawarnya. Dia menawarnya 3 juta, Bapak Ibu Saudara. Lelaki ini pikir, gimana ya? Ragu-ragu dia. Melihat si lelaki ini ragu-ragu, si wanita ini naikkan lagi penawarannya. Udah deh 4 juta aja. Nah, laki-laki ini pun setuju. Lemari itu dijual dengan harga 4 juta. Sudah. Lalu dia berjalan pulang, udah hampir sampai di rumahnya. Ketika sudah hampir sampai di rumahnya, dia keluarkan lagi uang yang 4 juta tadi. Dia hitung, ini bener gak sih saya dapat 4 juta? Dia hitung. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada seorang perampok mengacungkan belati dan merampas uang lelaki itu. 4 jutanya hilang. Perampok itu langsung kabur, ya, ambil uang itu. Nah, istrinya kebetulan melihat dan berlari menemui si suaminya, mendekati suaminya dan bertanya, ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja kan? Apa yang diambil perampok tadi? Tanya istri kepada lelaki ini. Nah, lelaki ini mengangkat bahunya dan berkata dengan santai, oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang saya temukan tadi pagi. Wow, ini adalah gambaran perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lahir gak bawa apa-apa, kita kemudian sekolah, kerja, dapat gaji pertama, dapat uang pertama dari omset bisnis kita. Kemudian menjelang kita berpulang, seiring dengan nafas kita diambil, aset harta kita, barang-barang kita, uang kita pun diambil sebenarnya. Diambil oleh ahli waris kita, mungkin diambil oleh keluarga kita, diwariskan kepada keluarga kita. Kita nggak bawa.
Lelaki ini juga sama. Dia jalan pagi, gak bawa apa-apa. Koin penyok pun dia temukan. Bukan dari dia. Sama. Nafas hidup kita itu juga bukan punya kita. Energi, kekuatan kita untuk bekerja mati-matian mencari uang itu juga bukan dari kita. Dikasih kok sama pencipta kita. So, kalau seperti itu, kalau kita kehilangan sesuatu, apakah perlu kita tenggelam dalam kepedihan yang begitu sangat? Karena kita sebenarnya tidak pernah yang namanya kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak pernah memiliki segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudara. Nafas hidup kita, tenaga kita, energi kita, kepintaran kita untuk bekerja, menghasilkan uang, membeli aset dan sebagainya, itu bukan milik kita, bukan dari kita. Sebaliknya sepatutnya kita bersyukur atas segala yang telah kita miliki. Bukan yang telah kita miliki, tapi kita bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan, titipkan pada kita. Karena ketika kita datang dan pergi, kita tidak bawa apa-apa. Ada satu pepatah yang begitu bagus. Menderita karena melekat, bahagia karena melepas. Menderita karena melekat, bahagia karena melepas. Berapa banyak yang kita menderita ketidakdamaian karena kita begitu terikat, melekat dengan apa yang kita miliki, dan kemudian tiba-tiba milik itu hilang, lenyap. Damai kita pun ikut hilang. Kita menderita, tapi kita akan bahagia kalau kita bisa melepas. Kita akan bahagia kalau kita tahu bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini bukan milik kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini akan diambil suatu saat nanti. Milik kita satu-satunya yang kekal dan abadi adalah Bapa, Tuhan kita di surga. Itu yang tidak akan diambil dari diri kita. Sampai kekekalan pun tidak akan diambil dan akan terus bersama-sama dengan kita. So, saya ajak Bapak Ibu Saudara dan juga saya sendiri, kejarlah kekekalan itu. Kejarlah milik yang menjadi milik kita yang tidak akan pernah diambil, direnggut dari hidup kita, yaitu Bapa kita di surga. Terus mendekat kepada Bapa kita setiap hari. Jangan miss, jangan absen. Jangan pernah absen. Kejarlah kekekalan itu. Kejarlah Bapa Tuhan kita di surga. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya undang worship leader, singers dan choir untuk bersama-sama kita di mimbar. Kita berdoa dengan nyanyian ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai statement dari kehendak bebas kita. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, kita mau nyatakan pada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Tuhan, untuk lebih
mengasihimu, kami mau lebih mengasihimu. mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yesus yang kami ingini, Yang ku ingini Engkau saja, kami ingin tinggal dalam kehendak-Mu. dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mata-Mu Engkau termulia. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. ubah hati kami, Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. katakan dengan serius Bapak Ibu Saudara. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mata-Mu Engkau termulia. Engkau saja Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja. Yes Lord, amin. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mata-Mu Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang menyadarkan kami untuk mengejar bukan yang sementara, tapi mengejar kekekalan. Yang mengajar kami bahwa sistem dunia, rancangan dunia
bukan hal yang harus kami ikuti, tapi kami ikuti, kami turut kehendak-Mu dalam sistem kerajaan surga. Karena kami anak-anak-Mu yang istimewa, yang Engkau berikan privilege untuk melakukan segala hal yang Engkau perintahkan dengan standar yang begitu tinggi. Kami mau jaga damai itu, Bapa di surga. Kami mau jaga sukacita itu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini, berkati keluarga besar kami, berkati usaha pekerjaan kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Terlebih kami bisa menjadi berkat damai buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Apapun kondisi keadaan kami tetap percaya. Kami tetap menguatkan percaya kami pada Engkau. Tidak ada keraguan, karena Engkau arsitek agung dalam hidup kami. Biar kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Biar kami terus peka terhadap Roh Kudus untuk menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami membawa gembala sidang kami yang dalam proses pemulihan. Berkati kesehatannya Bapak. Biarlah semakin hari semakin sehat dan sempurna semua organ tubuhnya, sel-sel tubuhnya, sehingga Kau pakai lagi beliau dengan luar biasa, memberkati jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga keluarga yang menjaga, berkati juga dokter, suster yang merawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih, dalam tangan kuasa-Mu. Terus beracara dalam hidup kami, terus kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang sudah terima firman Tuhan dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu.